Shalom Bapak Ibu Jemaat MNCC dan saudara seiman yang turut beribadah bersama di online service ini. Apa kabar kita semua? Saya berharap tentunya kita semua dalam keadaan baik. Bapak Ibu yang terkasih, kalaupun saat ini kondisi kita tidak baik, jangan menjadi patah semangat. Karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Percayalah, Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang baik. Bersama Dia, kita akan semakin terbang tinggi dan hidup dalam kemenangan. Mari, saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat-Nya melalui ibadah online hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh ada, dan ini semua karena anugerah-Mu, karena rahmat-Mu Tuhan, karena kasih dan kebaikan-Mu buat kami. Dan pada kesempatan hari ini Tuhan, kami mau menikmati berkat-Mu Tuhan melalui ibadah ini. Yaitu melalui puji-pujian, terlebih kami mau lewat firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau serahkan Tuhan ibadah online ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman sisi, dimanapun, apapun keadaan kita punya Tuhan yang hebat, yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Mari kita tinggikan namanya. Amin. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Amin. Kita bersorak sebab Dia Tuhan yang hebat. Amin. Kau yang hidup di dalam kita, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Surga bumi bersorak karena keagungan dan kebesaran-Mu ya Tuhan. Amin, amin. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu Bapa, terima kasih. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kita bersorak bagi Tuhan
Tuhan yang sudah berkuasa dan selalu berkuasa dalam hidup kita. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Allah. Kami memuji kemuliaan, keagungan-Mu Tuhan. Ajaib Engkau, ajaib apa yang Kau perbuat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami sembah Engkau Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami memuji
aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Engkau tidak akan pernah gagal dalam seluruh rancangan-Mu, Bapa. Terangi jalan kami, kuasai sempurna, Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami aman di dalam-Mu, ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Terpuji. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang menjadi harapan kami satu-satunya. Dan kami percaya pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah hilang. Kami bersyukur untuk kasih, untuk karya-Mu yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan,
yang sebentar kami semua akan dengar, kami percaya akan terus menguatkan setiap kami untuk kami terus berjalan bersamamu Bapa, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu Pak Gem kami untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan setiap kami yang mendengar, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat MNCC dan juga buat Bapak Ibu yang sedang bersama-sama beribadah di rumah melalui YouTube. Dan kita bersyukur Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, berharap semuanya kita dalam keadaan sehat, tetap semangat dan terus menghadapi kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenyataan kita masih belum leluasa untuk beribadah bersama kembali di gedung, dan hal ini tidak menghalangi kita untuk merasakan hadirat Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita di mana saja dan terlebih di rumah kita sendiri. Adaptasi kebiasaan baru saat ini Bapak Ibu tidak sama dengan kita kembali normal seperti sebelum pandemi. Kesehatan kita adalah yang lebih utama. Tetap jaga diri dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu beraktivitas, di rumah, di tempat kerja, dan dimanapun kita berada. Hari ini Bapak Ibu pada tanggal 16 Agustus 2020, kita memasuki semester kedua di tahun 2020, dan ibadah online kita tidak terasa sudah masuk ke 21, dan besok Bapak Ibu 17 Agustus kita akan memperingati HUT kemerdekaan NKRI ke-75. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saudaraku, saat kita mau terus menyemangati dan mendorong kita semua untuk tidak kendor di dalam beribadah di hari Minggu. Bapak Ibu yang dikasihi, karena semuanya online, terkadang kita bisa bilang begini, ibadahnya nanti aja deh, kita bisa atur waktunya. Silakan Bapak Ibu. Tapi kita mau belajar untuk tertib. Cari waktu kita untuk ibadah di hari Minggu. Atur waktu kita. Ada yang bilang, wah kita lagi seru goes nih. Kita lagi seru jalan-jalan di alam terbuka. Silakan Bapak Ibu. Tapi ambil waktumu bersama dengan keluarga untuk ibadah online bersama-sama. Rasakan hadirat Tuhan, kita tetap hormat di dalam ibadah. Kalau saat ini kita ibadah di gedung gereja bisa rajin. Waktu-waktu yang lalu kita bisa rajin, Bapak Ibu. Tapi di masa COVID-19 ini, ibadah online menjadi penggantinya. Dan perlu kita terus ikuti. Kita rasakan hadiratnya seperti kita beribadah biasa pada waktu yang lalu. Jangan sampai kita kehilangan kerajinan dan patah semangat. Ayo kita terus jadikan hari Minggu sebagai hari di mana kita bisa beribadah bersama-sama dengan tubuh Kristus. Meskipun secara online. Dan Bapak Ibu berharap kita akan ada pertemuan ibadah bersama lagi nanti sesuai dengan waktunya Tuhan. Kita kangen, sama-sama pengen ketemu, sama-sama pengen berkumpul, dan sama-sama ingin bersama-sama lagi. Selamat beribadah online. Tema kita pada saat bulan ini Bapak Ibu masih attitude, yaitu tentang sikap. Sikap kalau Bapak Ibu buka di dalam kamus besar artinya adalah perilaku, lagak, penampilan, kelihatan, atau yang mempertunjukkan tampangnya, keluarnya seperti apa di muka umum. Itu adalah sikap. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mau sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita mau utuh. Bukan hanya kita terus mempelajari pengetahuan untuk memenuhi otak kita dengan pengetahuan doktrin aja. Tetapi kita harus menunjukkan bukti sikap iman melalui perubahan hidup kita. Tuhan memang nggak kelihatan Bapak Ibu, tetapi dunia melihat kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita setelah kita mengenal Tuhan Yesus, apakah hidupmu ada perubahan yang mengarah kepada Kristus?
Bagaimana sikap kita dengan teman? Bagaimana sikap kita dengan keluarga? Bagaimana sikap kita dengan sesama pelayan? Itu adalah yang merupakan bukti bahwa hubungan dengan Kristus kita adalah nyata. Mari Bapak Ibu, walaupun kita beribadah online, kita sama-sama merasakan dan perhatikan apakah dalam waktu-waktu ini, bulan-bulan ini, keimananmu terus mendekat kepada Tuhan atau keimananmu semakin menurun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil mengatakan bahwa kita berharga, kita diterima bukan karena siapa kita dan apa yang sudah kita lakukan, tetapi Bapak Ibu percaya, perhatikan, karena Yesus Kristus yang rela bayar harga supaya kita yang hina menjadi berharga. Sehingga kita dimampukan untuk taat bukan karena tuntutan, namun kita mau dengan sukacita karena kasih karunia-Nya semakin besar. Pengertian kita atas kasih Tuhan pada kita, mari kita mau terus semakin punya hubungan baik kita terhadap sesama. Bapak Ibu, tidak sedikit dari kita yang menjadi aktivis gereja, pelayan mimbar. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, sikap hidup kita tidak mencontohkan Kristus. Aktif pelayanan di gereja, repot pelayanan di gereja, sibuk pelayanan di gereja, tetapi keluarga kita berantakan gak keurus. Bisnis kita berantakan gak keurus. Karena terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan gereja. Atau bahkan kelihatannya rohani, malah sikapnya yang menjadi troublemaker di dalam masyarakat. Sikap ini Bapak Ibu sebagai murid Kristus tidak menjadi contoh, tidak menjadi sinkron lagi. Satu sikap adalah refleksi pengenalan kita akan Kristus. Kalau kondisi sikap kehidupan kita sehari-hari berantakan, berarti kita sekedar mengerti tetapi tidak mengenal Kristus secara benar. Mari Bapak Ibu, kita bersikap sebagai orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah dimerdekakan dan punya sikap yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat Bapak Ibu contoh yang saya berikan dari Pastor Jeffrey. Dia memberikan contoh bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah seperti sales yang menjual satu produk yang luar biasa, produknya Yesus. Bukan karena produknya yang tidak bagus, tetapi karena sikap salesnya menjadi orang lain gak mau beli. Ingat contoh ini Bapak Ibu ya, sebagai anak Tuhan seperti apakah sikap kita. Mari kita mau lihat Bapak Ibu. Seberapa penting sih attitude itu? Seberapa penting sih sikap yang ada dalam kehidupan kita? Bapak Ibu bisa diperhatikan, sikap adalah hal yang sederhana. Tetapi akan membawa perbedaan yang besar di kehidupan seseorang. Baik aja cukup. Tapi kalau nggak mau perbesar kapasitas, nggak mau belajar lagi menjadi pintar, atau sebaliknya, perbesar kapasitas, pintar, tapi nggak baik. Atau Bapak Ibu, ada sikap-sikap tertentu yang bikin kita tidak bisa menjadi sungguh-sungguh. Pintar aja nggak cukup Bapak Ibu, tetapi juga mesti punya sikap hati. Baik aja juga nggak cukup Bapak Ibu, bisa ditipuin orang. Harus punya kapasitas. Nggak mau perbesar kapasitas, nggak mau belajar, nggak mau upgrade karena merasa sudah nyaman dengan apa yang udah punya. Udahlah, saya mah segini aja. Udah deh, saya mah begini aja cukup. Tetapi Bapak Ibu, mari kita perbaiki. Perbaiki apa yang harus kita perbaiki Bapak Ibu? Karakter. Bulan depan kita akan membahas tentang karakter. Apalagi yang diperbaiki Bapak Ibu? Manner. Manner itu cara atau tata cara. Bisa dibilang aturan seperti itu ya. Dan juga apalagi yang kita mesti perbaiki yaitu adalah kualitas. Jadilah pribadi bukan hanya yang biasa-biasa aja. Punya impian besar tetapi melalui sikap dunia bisa melihat. Kita impiannya gede, impiannya besar. Tapi apakah itu membawa kita ke arah sana? Dunia yang melihat kita. Dan biar dunia bisa merasakan Kristus melalui sikap hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam tahun 2020 ini kita memasuki era yang dibilang
4.0, di dalam revolusi industri. Semuanya berubah begitu cepat. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam waktu 6 bulan terakhir ini saja, semua hampir menggunakan sistem digitalisasi. Apakah kita bisa beradaptasi? Apakah kita bisa berinovasi? Apakah kita bisa dikatakan melakukan remote working, bekerja dari tempat yang jauh? Orang mulai digantikan dengan sistem. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, sistem itu pun harus digerakkan oleh manusia. Manusia seperti apa? Manusia yang punya sikap berkualitas tentunya. Ada hal kecil Bapak Ibu bisa diperhatikan kalau misalnya kita pergi ke satu rumah makan. Sekarang mereka tidak memberikan menu, tapi mereka memberikan QR code. Dan kita juga mau bayar ke kasir tidak menggunakan uang tunai. Dia juga memberikan QR code. Semuanya Bapak Ibu, kita mau nggak mau kita diperhadapkan dengan hal yang baru. Mau nggak mau kita diperhadapkan dengan sesuatu tatanan yang baru. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau lihat ke depan, jalan bersama dengan Tuhan. Jangan perhatikan terus yang ada di belakang. Kata Tuhan, yang baru sudah datang. Kita mau tinggalkan masa lalu. Kita hadapi tahun ke depan ini bersama dengan Tuhan dengan sikap yang benar. Kita mau menjadi pribadi yang bersikap, menjadi pribadi yang beretitut, yang berkualitas untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita mau lihat apanya tentang sikap, what-nya. Attitude atau sikap adalah perilaku yang dihasilkan dari cara orang berpikir. Memberbedakan perlakuan. Kita kalau ketemu sama, oh ini orang yang kaya. Oh ini orang yang terhormat. Oh ini orang yang tidak terlalu kaya. Kita bisa melakukan itu diskriminasi di dalam pemikiran kita. Oh ini orang yang berprestasi atau tidak. Itu adalah cara kita berpikir. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada lagi what-nya, tidak percaya diri. Itu semua dari cara berpikir kita tentang kita melihat diri kita sendiri. Apakah kita gengsi ataukah kita takut gagal? Kita suka terlalu terpengaruh dengan apa kata orang ya kalau saya begini, apa kata orang nanti kalau saya begitu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari melalui sikap ini. Apa tentang sikap? Kita mau lihat ada sikap terhadap sesama, sikap terhadap diri kita sendiri, dan sikap kita terhadap Tuhan. Kita lihat why-nya, Bapak Ibu. Kenapa sih sikap itu menjadi penting? Yang pertama Bapak Ibu, sikap itu menentukan jalan hidup yang akan kita tempuh. Yang kedua, negatif menjadi positif. Atau positif menjadi negatif. Apa sih negatif menjadi positif? Sikap negatif tapi menjadi positif. Contoh ya Bapak Ibu ya. Yang negatif menjadi positif adalah cerita tentang Yusuf yang dibuang oleh keluarganya. Dibuang oleh kakak-kakaknya dan menjadi satu judul cerita dari sumur menuju istana. Bapak Ibu tahu cerita itu prosesnya hampir 17 tahun. Dari kehidupan yang negatif menjadi kehidupan yang positif. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dari Kejadian 50 ayat 18 sampai 21. Tentang Yusuf yang negatif menjadi positif. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni apa Bapak Ibu? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudaraku, ini yang dilakukan oleh Yusuf. Negatif menjadi positif. Atau juga ada contoh, dari yang positif malah menjadi negatif. Bapak Ibu tahu cerita tentang Simpson.
Orang yang luar biasa, dari yang luar biasa, dari yang hebat, dan mengakhiri hidupnya menjadi budak. Simpson menjadi dari positif menjadi negatif. Ini yang tidak bisa kita ikuti Bapak Ibu. Saudara Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukan masalah penyertaan Tuhan, tetapi kadang-kadang sikap kita sebagai orang Kristen yang jelek. Yang ketiga, dari mengapa sikap itu penting, yaitu sikap yang ketiga adalah penentu keberhasilan. Yang keempat, sikap kita menceritakan Tuhan. Apakah hidup kita menjadi teladan? Sikap adalah hidup orang Kristen yang dilihat oleh dunia. Seperti contoh yang tadi saya bilang tadi ya Bapak Ibu. Dia bilang Yesus oke, tapi kamu sebagai pelakunya itu yang membuat menjadi tidak oke. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan lagi selanjutnya. Ada beberapa contoh Bapak Ibu bisa perhatikan. Ya, bisa dilihat begini ya. Kemampuannya baik, tapi sikapnya jelek. Akhirnya gagal. Kemampuannya berkurang, kemampuannya kurang, tapi sikapnya baik. Dengan proses belajar, dia bisa menjadi berhasil. Bapak Ibu ya, kemampuannya baik, sikapnya baik, orang itu akan booming, menjadi berhasil juga. Tetapi Bapak Ibu, ini kemampuannya kurang, sikapnya kurang. Bapak Ibu terka sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada satu quote yang bagus buat kita, dibilang, kalau kita tidak punya modal, pastikan kita punya sikap yang baik. Kadang-kadang ya Bapak Ibu, udah gak punya modal, sikapnya gak baik. Waduh, itu yang susah Bapak Ibu. Bapak Ibu, sikap lebih powerful daripada skill, daripada bakat, daripada kemampuan seseorang. Ada satu contoh Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah lihat videonya ya. Jadi satu hamba Tuhan dari Australia namanya Nick Vujicic, Bapak Ibu bisa tahu ceritanya. Ketika orang dipanggil, ada hamba Tuhan ini mau khotbah, hamba Tuhan itu mau khotbah, mungkin orang nggak tertarik Bapak Ibu. Tetapi ketika dibilang ada seorang Nick Vujicic dari Australia yang mau bersaksi atau membawa semangat, orang-orang menanti, orang-orang mau dengar dia. Apa yang terjadi dalam kehidupannya dia. Karena dia punya sesuatu yang menarik. Sikap yang baik. Berubah dari ketidakberdayaan. Tuhan bisa pakai dia menjadi luar biasa. Menjadi motivator yang luar biasa. Menjadi pembawa firman yang luar biasa. Bapak Ibu tadi kita sudah lihat what-nya, kita sudah lihat why-nya, sekarang kita lihat how-nya. Bagaimana kita bisa sadar. Bagaimana kita bisa aware. Tahu bahwa attitude kita ini nggak baik. Yang bahayanya Bapak Ibu, udah nggak baik, nggak sadar lagi. Itu yang jadi bahaya. Ya Bapak Ibu, contoh Bapak Ibu, contoh kecil. Kalau kita mendengarkan khotbah, yang nggak sadar itu bilang begini nih. Ketika dia dengar khotbah itu dia bilang ini kayaknya cocoknya buat papi deh. Ini cocoknya buat mami deh kayaknya. Tapi kita mau Bapak Ibu, setiap engkau dengar firman Tuhan, sikap kita seperti apa? Terima kasih Tuhan, aku dikoreksi. Terima kasih Tuhan, aku ditegur. Dan semuanya kembali menjadi sikap yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu kita membangun sikap yang baik? Amsal 21 ayat yang kedua bilang begini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Rasanya sih aku udah bener loh. Rasanya aku sih udah betul loh. Tapi kenapa ya? Mari Bapak Ibu kita aware. Kita sadar. Mau dengan rendah hati kita ditegur dan diperbaiki. Cara berpikirnya dirubah Bapak Ibu. Dalam Roma 12 ayat 2 bilang begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita dengar firman Tuhan, kita baca renungan harian, kita sama-sama mesbah keluarga. Apakah ada perubahan? Bapak Ibu ibadah online, sama-sama dengerin di dalam YouTube, bersama-sama beribadah. Apakah ada perubahan dalam budimu? Sehingga katanya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang pertama Bapak Ibu.
ubah cara berpikir kita sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Patokan kita Yesus, Bapak Ibu. Yesus tidak berubah, tetapi kita yang harus berubah. Yesus tidak berubah karena dia menjadi patokan, punya prinsip firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17 bilang begini Bapak Ibu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, saya dan kita Bapak Ibu semuanya yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Efesus 5 ayat yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Visi gereja kita MNCC adalah menjadi murid Kristus yang membawa terang. Hari-hari ini Bapak Ibu, apakah hidupmu sudah membawa terang? Apakah hidupmu sudah menjadi terang bagi sesama, bagi keluargamu, bagi gereja, bagi apapun dimanapun Tuhan meletakkan engkau? Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh itu berkata, berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, hidup di dalam komunitas yang membangun sikap yang baik. Kita tahu ya bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa hari ini kita bergaul? Bapak Ibu, kita harus bisa pilih-pilih mana yang harus masuk dalam hati pikiran kita, mana yang tidak boleh masuk dalam hati pikiran kita. Matius 7 ayat 12 bilang begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kolose 3 ayat 23 bilang buat kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Beberapa waktu yang lalu mesbah keluarga kita membahas tentang ini ya Bapak Ibu ya. Bekerja excellent, bekerja cakap. Latih yang ketiga Bapak Ibu, latih perubahan sikap kita secara rutin. Sekali lagi Bapak Ibu saya ulangi ya Bapak Ibu tentang sikap. 1. Ubah cara berpikir kita sesuai dengan prinsip firman Tuhan. 2. Hidup dalam komunitas yang membangun sikap yang baik. Contohnya dalam hal ini adalah di gereja kita Bapak Ibu, yaitu small group. Sudahkah Bapak Ibu tergabung dalam small group di gereja kita? Yang ketiga, latih perubahan sikap secara rutin. Bapak Ibu yang di dalam Tuhan, untuk mengakhiri firman Tuhan saya hari ini, Bapak Ibu perhatikan, saya minta tolong diperhatikan bagian belakang ini Bapak Ibu. Perjalanan rohani kita. Hari ini Bapak Ibu kalau engkau sudah mengenal Tuhan Yesus, berapa tahun engkau mengenal Tuhan Yesus? Itu adalah perjalanan rohani kita. Tema gereja kita 2020 ini adalah membangun. Kita mau membangun hidup, memuridkan orang lain untuk bisa tertanam. Ada orang-orang yang datang ke gereja kita yang kita sambut mereka dengan baik. Setelah mereka betah di gereja kita, mereka harus tertanam. Setelah mereka tertanam, mereka harus mulai belajar untuk melayani. Bertumbuh di dalam kepemimpinan. Dan kemudian berharap orang tersebut bisa memuridkan kembali orang lain. Ada 3 prinsip Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, plan atau menanam. Bapak Ibu harus tertanam di dalam komunitas small group. Memiliki doktrin yang benar, Gereja Bethel Indonesia, yang kuat mengenai dasar-dasar kekristenan melalui pelajaran saya murid Kristus, dan membangun disiplin rohani kita. Dengan apa membangun disiplin rohani? Ada ibadah online, ada mesbah keluarga, saat teduh pribadi. Yang kedua, setelah kau memiliki perjalanan rohani, yang kedua setelah tertanam kau harus mau melayani. Gali potensi apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kenali spesifik tujuan hidup yang Tuhan berikan. Melayani sebagai bagian dari tubuh Kristus. Contoh Bapak Ibu kayak hari ini, gereja dalam bentuk digital. Kita sangat terbantu dengan orang-orang muda. Kecakapan, hikmat, akal budi yang Tuhan berikan buat mereka. Tim media visual
dari gereja kita yang Tuhan bentuk, kita danai, kita dukung dengan baik, punya sikap yang baik, semuanya kita gali potensinya untuk terus mendatangkan hadirat Tuhan di dalam gereja kita Bapak Ibu. Dan juga sesama. Dan yang ketiga, setelah kita di-plan, ditanam, kita mau melayani, dan yang ketiga, kita mau lead, yaitu memperbesar kapasitas dan menjadi pengaruh yang signifikan di lingkungan, terutama buat keluarga, buat gereja, buat pekerjaan, buat masyarakat. Menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi terang yang terrefleksikan dari nilai-nilai MNCC. Bapak Ibu pelajari nilai-nilai MNCC, tahu Bapak Ibu, yaitu respect. Kita akan terus ingatkan. Kenapa harus small group? Bapak Ibu, dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tidak banyak waktu untuk bisa berkumpul. Kita tidak banyak waktu untuk bisa bertatap muka secara langsung. Kita bisa menggunakan Zoom, kita bisa menggunakan video call untuk saling bertegur satu dengan yang lain. Kita bisa saling mendoakan melalui voice note. Kenapa harus ada small group? Perhatikan sekali lagi, apakah Bapak Ibu sudah tergabung di dalam small group? Kalau Bapak Ibu belum termasuk dalam small group, Bapak Ibu bisa menghubungi kami. Kita bisa bertumbuh, kita nggak bisa bertumbuh, maaf saya koreksi, kita tidak bisa bertumbuh di dalam kesendirian. Betul ya Bapak Ibu? Kalau sendiri-sendiri itu pikirannya kacau nanti. Nggak bisa sendirian Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu orang lain untuk bersosialisasi. Dan perhatikan perkumpulan seperti apa yang bisa mempengaruhi kita yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Setiap orang ibaratnya adalah benih yang dapat bertumbuh dan berbuah maksimal jika tertanam di dalam komunitas dan iklim yang tepat dan sehat. Ada di dalam small group. Kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus. Bapak Ibu, sebagai ayat penutup kita dalam Kisah Para Rasul 2, 46-47 begini. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. Dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, small group adalah kelompok kecil di mana anggotanya dimuridkan, diterima apa adanya, menyerahkan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dilatih dan dikembangkan potensi dan diperlengkapi dengan kebenaran firman dan nilai-nilai yang gereja kita percayai, yaitu di dalam satu wadah MNCC. Tujuan dari small group yang kita buat adalah Bapak Ibu, terjadinya perubahan hidup menjadi semakin serupa dengan Kristus dan lahirnya pemurid atau pemimpin-pemimpin baru. Betul Bapak Ibu, regenerasi harus terus berjalan. Anak-anak muda harus terus dikembangkan. Bagi MNCC Bapak Ibu, gereja yang sehat adalah gereja yang dibangun di atas, kalau yang lalu kita buat ibadah raya Bapak Ibu. Tetapi dalam waktu-waktu ini kita buat ibadah online. Menyesuai dengan keadaan. Dan apa Bapak Ibu? Kelompok-kelompok kecil, small group. Sehingga dapat berfungsi sebagai gereja yang memberi dampak. Dan memberikan hasil yang baik kepada kebersamaan kita. Dan juga kepada masyarakat. Memperhatikan para anggotanya di dalam small group. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini apakah kita mau punya sikap yang baik? Berkali-kali kita diingatkan tentang sikap kita sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, masuk dalam small group. Coba berusaha untuk aktif. Kalau dikirim renungan, kalau dikirim ibadah online, linknya diperhatikan. Berikan waktu kita untuk menghormati hadirat Tuhan. Dan percayalah, kalau kita mau sungguh-sungguh, kita mau respect di dalam Tuhan, maka engkau akan berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Buat firman Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, sampai bertemu dalam ibadah online yang akan datang. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa dan Bapak Ibu menerima doa berkat. Terima kasih buat Pak Pendeta Oki yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan Yesus pada siang hari ini. Kita mengucap syukur
atas firman yang telah ditaburkan. Dan pada saat ini kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat siang hari ini, di mana kami boleh melakukan ibadah online. Kami percaya semua karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, hingga ibadah online ini boleh terlaksana dengan baik. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang telah mengurapi kami semua yang hadir pada siang hari ini, baik WL maupun pemain musik dan sound system. Kami percaya Tuhan Yesus telah mengurapinya. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas firman yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu pagi Mauki. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa setiap firman yang telah keluar dari mulut bibir hamba-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia dan akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami, untuk menuntun kami ke dalam jalan kebenaran Tuhan Yesus. Hingga hidup kami ini hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu pagi Mauki bersama keluarganya dimanapun mereka berada. Kami percaya pimpinan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup mereka, serta kebijaksanaan dan hikmat maifat yang Engkau berikan padanya, hingga dia boleh mencerminkan kehidupannya sesuai dengan firman yang telah dibawakannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk seluruh jemaat MNCC yang mendengarkan maupun yang lainnya. Kami percaya semuanya telah dikuatkan melalui firman ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat setiap jemaat. Apabila ada yang sakit, kami percaya dengan bilur-bilur Tuhan Yesus mereka telah disembuhkan. Yang dalam permasalahan pergumulan, Tuhan Yesus berikan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Juga mereka yang mencari lapangan pekerjaan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah menyediakannya dan akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus juga untuk gereja-gereja di Sukabumi maupun di Indonesia. Kami percaya bahwa mereka yang melakukan ibadah secara online maupun di gereja, kami bersyukur Tuhan Yesus yang menyertai mereka, memberi hikmat buat setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus, hingga mereka boleh menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar, hingga mereka boleh terhindar dari COVID-19 ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkaulah kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang berkati setiap umat Tuhan yang menjalankan misi penginjilan dengan cara apapun dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus sentiasa sertai mereka, pimpin mereka dalam jalan kebenaran Tuhan Yesus. Dan mereka boleh menangkan jiwa bagi mereka yang mendengarkannya hingga mereka boleh bertobat dan boleh diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang berkati bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau memberkati pemimpin bangsa kami dan yang tertinggi Pak Jokowi maupun wakilnya dan jajarannya, para kabinet maupun gubernur, dimanapun mereka berada. Kami bersyukur Tuhan Yesus memberikan kesehatan yang baik serta hikmat maifat yang dari Tuhan Yesus, hingga mereka boleh memimpin bangsa ini dalam kebenaran Tuhan Yesus. Dan bangsa ini menjadi bangsa yang aman, bangsa yang maju, bangsa yang tenteram. Terima kasih Tuhan Yesus yang pulihkan bangsa ini dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun yang lainnya. Kami percaya bahwa bangsa kami akan maju kembali dan sukses kembali dalam segala bidang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kota Sukabumi, di mana kami boleh berada. Kami percaya Tuhan Yesus, ini bukan suatu kebetulan kami boleh ada di sini, tetapi ada kehendak-Mu Tuhan Yesus, menjadikan kota kami ini kota yang aman, kota yang tertib, kota yang damai. Kami bersyukur Tuhan Yesus memberkati Pak Wali Kota, Bupati maupun jajarannya sampai RT di mana kami boleh berada. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan yang baik serta hikmat maifat yang dari Tuhan Yesus, hingga mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dalam kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan Yesus yang memberkati setiap tim medis, para dokter, perawat yang menjalankan tugas mereka di rumah sakit manapun mereka bertugas. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai, melindungi mereka, berikan hikmat kepada mereka dalam menjalankan tugas mereka, hingga mereka boleh melayani setiap pasien, baik yang terkena COVID-19 maupun sakit penyakit lainnya, dan mereka boleh disembuhkan dengan bir-bir Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang berkati kepolisian maupun tentara yang mengamankan bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus menyertai mereka dalam tugas mereka dimanapun mereka berada, dan mereka boleh menjalankannya sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus dan pimpinan dan pelindungan dari Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk paket ibadah kami pada siang hari ini.
Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapak. Terima kasih buat apa yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang memimpin kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Kami juga mau berdoa Tuhan memperlengkapi doa syafaat kami. Mendoakan buat jemaat kami MNCC yang sudah memberikan persembahan secara online, yang sudah memberikan persepuluhan secara online. Biar apa yang mereka lakukan dengan sikap yang taat, menghormati Allah dengan apa yang mereka berikan. Tuhan memberkati jemaat-Mu berlimpah-limpah dengan kasih karunia yang dari Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Dan kami sebagai anak Tuhan, kami mau sungguh-sungguh terus bertumbuh ke arah Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan bersama dengan keluargamu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Saudaraku, Tuhan memberkati pada masa sulit ini. Kalau engkau harus berusaha dalam keadaan ini, Tuhan buat berhasil dan Tuhan buat menjadi berbuah lebat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semuanya. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.